Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang celah difraksi tunggal. Saya Muhammad Warsa Akmal dari Offering AM. Celah difraksi tunggal. Pada difraksi celah tunggal, jika celah lebih lebar daripada gelombang cahaya, maka akan terjadi efek seperti interferensi pada celah. Hal ini dijelaskan dengan menganggap bahwa celah sebagai sumber dari banyak titik yang terpisah secara merata. Kemudian difraksi mengacu pada penyimpangan atau deviasi dari perambatan garis lurus yang terjadi ketika suatu gelombang bergerak melewati suatu penghalang. Ini biasanya sesuai dengan penyebaran gelombang pada tepi lubang dan penghalang. Pada tahun 1690, Christian Huygens menafsirkan cahaya sebagai sebuah fenomena gelombang dan sementara itu pada tahun 1704, Isaac Newton menggambarkan cahaya sebagai partikel. Kemudian pada kasus difraksi Fraunhofer, muka dari gelombang cahaya paralel yang dipelajari di depan objek difraksi dan belakangnya. Kemudian pada kasus difraksi Fresnel, sumber cahaya dan layar berada pada jarak yang terbatas dari objek difraksi. Kemudian dengan menambahkan jarak, maka pola difraksi Fresnel semakin mirip dengan pola Fraunhofer. Cahaya sejajar dari laser yang masuk ke celah menyebabkan cahaya merambat. Dari celah atau diafragma akan terjadi pola-pola terang dan juga gelap atau fringe pada layar. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut, bisa dilihat bahwa celah yang ada menimbulkan pola terang dan gelap. Gambar tersebut ditunjukkan suatu tindakan sederhana bahwa fringe gelap terjadi pada posisi dengan setiap setengah bagian berkas cahaya dikaitkan dengan setengah bagian berkas cahaya lainnya, sehingga mereka saling meniadakan satu sama lain. Untuk bagian berkas yang berasal dari celah di bawah sudut alpha n, maka lintasan delta Sn merupakan perkalian integral dari n dengan setengah panjang gelombang, yang kemudian diberikan oleh delta Sn sama dengan n dikalikan lambda per 2 dengan n sama dengan 1, 2, 3, hingga seterusnya. Kemudian secara geometri terlihat bahwa tan alfa n sama dengan xn per L. Kemudian untuk sudut difraksi kecil atau alfa n lebih kecil dan jarak L besar, maka dapat digunakan pendekatan yaitu tan alfa n mendekati sin alfa n mendekati 2 dikalikan delta Sn per B mendekati alfa n mendekati xn per L. Dengan demikian, untuk kondisi interferensi destruktif, maka panjang gelombang sumber cahaya diberikan oleh lambda sama dengan xn per n dikalikan B per L. Dari persamaan tersebut, jika lebar celah B diketahui, maka panjang gelombang dapat ditentukan dan juga sebaliknya. Eksperimen difraksi dengan gelombang monokromatik juga menentukan ukuran dari objek difraksi. Fenomena difraksi pada iris diafragma dapat secara jelas ditunjukkan dengan bantuan sinar laser. Berikut adalah hasil dari percobaan menggunakan sinar laser yang kemudian dibantu oleh celah yang dibuat dari dua kertas karton sehingga menimbulkan celah difraksi tunggal yang kemudian cahaya tersebut menghasilkan pola gelap dan terang. Kemudian berikut animasi yang telah saya buat dari animasi difraksi celah tunggal. Setelah cahaya dinyalakan dan kemudian melewati celah, maka cahaya tersebut melakukan difraksi hingga menuju objek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.